Aku menetapkan engkau, ya, as a prophet. Itu untuk Yeremia. Untuk masing-masing kita beda. As what? Tergantung Tuhan mau tetapkan apa. Tapi di mana kerjanya? The last words. Itu yang penting. Nah, to the nations. Katakan amin, saudara. Jadi di mana saja pokoknya ada bangsa-bangsa, di situ kita ada. Appointed us. Jadi apa? Tergantung Tuhan. Inilah purpose untuk hidup kita masing-masing. Jadi nggak ada orang yang lahir sia-sia, tidak ada. Kita lihat contoh di Alkitab. Ada orang namanya Jeftah, hebat sekali. Tuhan pilih dia. Tapi siapa dia? Kita lihat Judges 11. Hakim-hakim pasal 11. Kita lihat. Ini Jeftah itu orang hebat. Dipakai Tuhan luar biasa. Tapi siapa dia? Kenapa kita begitu jujur, ya? Begitu fair, nulis apa saja. Ayat 1. Judges setelah Joshua, betul. Ya. Pasal 11, mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya, silakan Don. 1 sampai 3. Yes. Jephthah was a strong soldier from Gilead. His father was named Gilead, and his mother was a prostitute. Ya, lihat tuh. Ngeri sekali. Terus? Gilead's wife had several sons. When they grew up, they forced Jephthah to leave his home, saying to him, "You will not get any of our father's property, because you are the son of another woman." So Jephthah ran away from his brothers and lived in the land of Tob. There some worthless men began to follow him. Ya. Jadi kata geng, tahu kata geng itu ya, itu sudah ada ribuan tahun yang lalu. Kalau ada rejected children, di situ setan hampir. Hampir 100% anak-anak tertolak. Unwanted child seringkali jadi jahat. Karena setan gak suka. Dan Jephthah jadi seperti itu. Tapi karena purpose Tuhan jelas untuk hidupnya, dia mau mendengar suara Tuhan, dan dia repent, dia kembali, dan dipakai Tuhan luar biasa. Beritahukan teman-temanmu yang bebas, bahwa serusak apapun hidupnya, kalau dia mau kembali ke jalan Tuhan, Tuhan akan berikan dia masa depan yang luar biasa. Itu janji. Maka itu kita harus berani memberitakan, bukan soal agama. Jangan bawa orang jadi agama Kristen, jangan. Tapi kenalkan, ada Tuhan yang baik di dalam nama Yesus. Dia sudah punya purpose untuk hidup. Jangan bilang mention the religion, mereka nggak suka. Tapi ngomong fakta dalam kehidupan. Dan ada banyak testimoni, kesaksian yang orang-orang seperti ini. Maka itu mari kita lihat kembali firman Tuhan. Lalu apa purpose-nya? Memang secara general kita bisa lihat di Alkitab. Tapi untuk individual itu tergantung how close our relationship with Him. Kalau kita dekat, menyatu dengan Dia, Tuhan Yesus pernah berkata, seperti anggur, pokok anggur dengan carang-carangnya. The true vine with its branches. Nah, kita harus nempel betul dengan Dia, maka Dia akan tunjukkan kepada kita. Kita lihat Filipi pasal pertama. Inilah secara general apa yang kita harus buat dalam hidup ini. Ya, Filipi verse 21 to 24. Verse by verse, you read. Thank you. To me, the only important thing about living is Christ, and dying would be profit for me. Ya, cukup saya di situ. Apa hidup? Inilah tujuan hidup. Hidup itu adalah Kristus. Jadi untuk Dia. Karena kita berasal dari Dia. Saudara, binatang itu lebih sehat, lebih kuat dari kita. Betul nggak? Kalau kita lihat binatang itu. Kita nggak pernah lihat binatang mencret walaupun makan nggak dicuci, nggak direbus. Kita sudah diapakan mencret juga.
Sakit perut, ya makan apa? Binatang enggak? Hebat sekali binatang itu. Janganlah Susipon. Iya, jadi binatang lebih sehat. Mereka kehujanan nggak pernah pilek, kita pilek. Kenapa? Itu mereka lebih sehat dari kita, sudahlah. Anak binatang itu lahir langsung makan lari. Anak orang umur 3 tahun pun pelihara belum bisa buat susu sendiri. Jadi kita ini lemah, kita tidak berdaya, betul tidak? Maka itu kita harus tahu hidup itu adalah Kristus, bukan untuk diri sendiri. Kapan kita untung? Jawabannya apa? Kapan kita untung? Sesuatu waktu mati. Ini kan betul-betul terbalik dengan logiknya dunia ini. Iya, justru mati itu untung buat kita. Kan aneh. Ini luar biasa, ini satu kebenaran yang kita harus tahu. Mati di dalam Kristus. Oh iya, pasti dong. Yo, kalau hidupnya sudah Kristus, pasti matinya pun dalam Kristus. Oke? 20 second, oke? If I continue living in my body, I will be able to work for the Lord. I do not know what to choose, living or dying. Ya, oke. Dalam bahasa itu nggak ada kata memberi buah. Saya baca bahasa Indonesianya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang aku harus pilih, aku tidak tahu. Coba kalau kita lihat kalimat ini, sebetulnya Paulus itu ingin mati atau ingin hidup? Kalau kita baca, Paulus itu maunya mati atau hidup? Iya, dia maunya mati. Karena mati itu untung. Jadi pedagang juga. Iya memang. Lu semua kita harus mikir itu. Nggak harus pedagang yang mikir untung. Orang nggak kerja pun mikir untung kok. Nggak mau rugi. Apalagi yang kerja. Nah jadi Paulus tuh maunya mati. Tapi kalau harus hidup di dunia ini, itu harus bekerja memberi buah. Inilah tujuan hidup kita di dunia. Oke, ayo kita sekarang belajar. Ada yang bawa bahasa Inggris lain enggak? Cuman itu bahasa Inggris bukan? Oke, enggak apa-apa, bacakan Pak Tony. Ya, ayat yang ke-22. But if I live in the flesh, this the fruit of my labor. Ya, buah dari kerjaanku. Yet what I shall choose, I will not. Ya, oke, saya kata buah, coba saudara perhatikan. Saya belajar tentang pohon buah. Ada berapa kehebatan dari pohon buah? Nomor 1, pohon itu kalau lagi berbuah, dia tidak pernah makan buahnya sendiri. Pohonnya makan buah sendiri tidak? Nggak ada. Nggak ada pohon apel terus makan apel sendiri. Menakutkan. Apel makan apel nanti. Pohonnya makan enggak ada. Justru kalau pohon itu berbuah, orang lain yang menikmati. Jadi Sosifon kesaksian tadi betul. Belum selesai tugas. Semua kita belum selesai. Bukan karena belum menikah, belum married, bukan. Sampai kita tua nanti. Selama kita masih hidup. Dalam Mazmur 92 ada ayat sampai kita tua pun tetap berbuah. Nah, itu hubungannya di situ. Jadi kita harus punya buah. Dan orang lain akan menikmati. Coba kita jujur pada diri kita sendiri. Apa yang orang-orang bisa nikmati dari hidup kita? Kalau kami bisa lihat anak-anak Papua menikmati buah kehidupan kami. Kata labor dipakai dalam zaman King James. Kami berjuang untuk mereka. Dan kami punya buah. Dan buahnya mereka makan. Maka itu sekarang kami bisa punya 33 sekolah. Dan itu luar biasa. Yang kedua, pohon buah kalau berbuah lalu dipetik orang, nggak ada pohon tersinggung terus dia marah. Tahun depan gua nggak berbuah. Ada nggak tuh pohon marah? Nggak ada. Dia buah lagi. Dan terus begitu.